Hingga kini, masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh aktor Andrew Andika masih ramai menjadi sorotan. Apalagi dengan terseretnya nama Soraya Rasyid yang diduga menjadi salah satu sosok penyebab retaknya rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri. Warganet pun soal kepo mencari kebenaran akan hal tersebut. Melihat nama Soraya Rasyid yang kini banyak dicari orang di situs pencarian, tak sedikit warganet pun akhirnya menduga-duga atas kebenaran hubungan terlarang dengan Andrew. Lalu, seperti apakah tanggapan teman kerja Soraya, yaitu Angelati? Benarkah Angelati merasa kecewa dengan Soraya lantaran ia tidak merespon saat Angela bertanya tentang kabar dirinya? Seperti apa pula sosok Soraya Rasyid di mata Angelati? Benarkah Soraya pun memiliki daya tarik yang tinggi, di mana hal itu pun terlihat dari fisik dan cara bicara Soraya yang begitu manja, sehingga tidak sedikit kaum pria yang tertarik kepadanya. Hingga rumornya pun Soraya sempat menjalin hubungan dengan salah satu produser di salah satu stasiun televisi. Di sisi lain, seperti apakah Tengku Dewi Putri mencari tahu kebenaran tentang sang suami yang dikabarkan memiliki kedekatan dengan Soraya Rasyid, di mana ia pun terlihat menelpon seorang wanita diduga Soraya Rasyid dan meminta wanita itu pun untuk berkata jujur jika Andrew Andika sedang berada di rumahnya, namun wanita itu pun justru malah membantahnya. Dan bagaimana pula fenomena perselingkuhan serta alasan penyebabnya di mata seorang psikolog. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jagat sosial media masih heboh soal sosok aktris Soraya Rasyid yang menjadi salah satu sosok penyebab keretakan rumah tangga Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika. Mengingat bukti adanya perselingkuhan diungkap oleh Tengku Dewi. Bahkan yang mengejutkannya, menurut pengakuan Tengku Dewi lewat beberapa pesan yang ia dapat dari beberapa wanita, jika sosok Soraya Rasyid pernah jalan dengan beberapa pria, di mana beberapa pria tersebut adalah pria beristri. Melihat rumor tidak sedap soal sosok Soraya Rasyid dan terseret dalam polemik rumah tangga Andrew dan Dewi. Lantas, seperti apakah tanggapan Angela, teman kerja Soraya Rasyid? Dan benarkah Angelati kecewa lantaran Soraya Rasyid tidak mau merespon pesan yang ia kirimkan kepadanya mengenai pertanyaan soal kebenaran kabar yang kini tengah heboh di publik? Seperti apa pula Angelati yang juga menyoroti masalah perselingkuhan ini, di mana menurutnya secara general tidak etis jika perempuan mendekati laki-laki yang sudah menjadi suami orang lain. Karena setiap perempuan harus tahu batasan jika laki-laki tersebut adalah suami orang. Kaget lah, aku kaget. Satu, aku dikasih tahu teman wartawan. Dua, aku salah sangka. Aku pikir temen aku ini yang cowok, ternyata yang cewek gitu. Terus, hah? Oh gitu. Kasusnya apa nih gitu. Terus aku langsung cross check dong. Aku tipe temen yang cross check lah. Kok nggak direspon gitu. Jadi kan psikologis orang kita bisa lihat ya, kalau sesuatu terjadi kita nanya dia nggak respon, wah ini kayaknya agak serius nih gitu. Terus kok profile picture-nya jadi hitam gitu. Aku cuma tanya sih, kamu kenapa gitu loh. Harus kok pada orang-orang nanyain kamu di aku gitu. Terus nggak ada respon sampai sekarang. Padahal terakhir itu
kita ada kontak-kontakan ngomong masalah jodoh, masalah mau nikah, nggak jadi, putus. Terus aku bilangnya, ya udah ntar cariin jodoh dong, dia bilang kayak gitu. Aku pikir bener-bener single, mana tahu kok ada selentingan sekarang katanya berhubungan udah lama sama suami orang. Dan saat ditanya oleh tim intens investigasi mengenai seperti apa sosok Soraya Rashid di matanya, bagi Angela, sosok Soraya memiliki daya tarik yang tinggi bagi para lelaki. Karena dari cara bicaranya yang manja dan tampilan fisik yang memang mengundang laki-laki agar menyukai dirinya secara fisik. Apalagi Soraya adalah sosok yang mudah berbaur, terutama dengan para kru di lokasi syuting tempat ia bekerja. Kalau as a temen orangnya jujur ya, karena aku deket sama dia lumayan. Orangnya satu asik, dua orangnya care, terus tiga memang gaya bicaranya itu apa ya, ngomongnya kayak manja-manja gemes gitu ya. Mungkin itu yang membuat para pria-pria ini juga suka gitu sama dia. Dia kan omongannya tuh nggak angkuh gitu loh, yang kayak hai sayang gimana gini-gini, mungkin very apa ya, friendly, lovely gitu ya. Mungkin ya salah satu karakter dia yang membuat para cowok-cowok ini juga jatuh hati ya sama dia ya. Dan juga dia punya sex appeal yang tinggi gitu kan, memang orangnya seksi gitu kan, memang orangnya eksotis gitu. Jadi apalagi kalau aku rasa kayak kelas-kelas bule-bule gitu, kalau lihat dia mah udah pasti naksir punya lah. Apalagi dengan gaya tutur bahasanya dia yang lemah lembut gitu kan, yang manja gitu. Orangnya gitu sih, kalau orang bilang dia angkuh ketus gitu malah enggak. Kayak sama kru-kru TV juga, sama semuanya juga orangnya fine-fine aja gitu. Ataukah karena karakternya dia yang very humble itu, atau very manja itu, gemes gitu. Mungkin yang itu ya yang membuat cowok-cowok pada jatuh hati. Dan soal siapa pria yang pernah dekat dengan Soraya, menurut Angela, Soraya pun sempat berganti pasangan sebanyak 2 kali. Hingga akhirnya putus karena merasa pacarnya posesif pada saat itu. Bahkan usai putus dengan kekasihnya, Soraya pun sempat meminta kepada Angelati agar mempertemukan dirinya dengan sosok laki-laki agar bisa segera menikah. Sehingga Angela pun memberikan semangat kepada teman kerjanya itu. Bulan lalu paling ya, beberapa minggu yang lalu loh. Jadi aku memang WA dia, kamu mau nikah enggak? Aku mau sponsorin nih gitu. Terus dia bilang, enggak nih baru putus. Loh kenapa putus? Iya soalnya pacar gua posesif, jadi cariin dong jodoh lagi gitu. Terus aku kayak, ya udah cari aja duda yang mapan gitu, jangan main-main doang gitu. Aku sebagai teman tuh selalu memberikan nasihat-nasihat aja sih, yang jangan gonta-ganti pacar gitu. Kenapa putus? Aku pikir udah go public, aku pikir udah srek gitu. Ayo nikah. Selain itu, Angela pun juga menanggapi isu soal Soraya Rashid yang diduga sempat juga dekat hingga menjalin hubungan dengan sosok salah satu produser di salah satu program TV yang ia bintangi. Hingga hal itu pun dinilai Angelati sebagai bagian dari ketidakprofesionalan dalam hal pekerjaan. Apalagi jika sosok produser itu pun juga sudah memiliki istri atau pasangan. Kalau aku pribadi sebenarnya agak menyayangkan kan, kalau misalnya seorang artis misalnya ya, siapapun itu ya, aku nggak sebut temen aku atau apa, bisa
berpacaran dengan Pak produser atau petinggi atau apa, sebenarnya itu wajar-wajar aja, hak-hak mereka, cuman kadang-kadang kan terlihat tidak profesional, itu aja sih. Dan aku ngerasa ya memang itu pilihan orang ya, selama Pak produsernya masih single, asal jangan punya suami, jangan punya istri gitu kan, ya harusnya itu nggak masalah gitu. Tapi ya balik lagi, pasti sedikit banyak ada ketidakprofesionalan yang terlihat dong. Demi bisa mengetahui soal kebenaran, apakah sang suami menjalani kedekatan dengan Soraya Rashid? Lantas, benarkah Tengku Dewi Putri pun terlihat menelpon seorang wanita yang diduga adalah Soraya Rashid dan meminta wanita itu pun untuk berkata jujur jika sang suami sedang berada di rumahnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Riko CPR. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Sebelum akhirnya memilih untuk membongkar perselingkuhan sang suami ke ruang publik, Tengku Dewi Putri sempat memendam bara api dalam rumah tangganya sendirian. Lantaran ia pun masih berharap rumah tangganya dengan Andrew masih bisa dipertahankan. Namun belakangan ia mengaku sudah tidak kuat lagi sehingga ia pun memilih untuk membongkar semuanya ke ruang publik, termasuk membongkar sosok Soraya Rashid sebagai salah satu wanita yang diduga menjadi persinggahan sesaat hasrat sang suami. Tidak ada asap jika tidak ada api. Terbongkarnya sosok Soraya Rashid bermula saat seorang netizen membocorkan kepada Dewi aksi mesra di luar batas antara Andrew Andika dengan Soraya di sebuah klub malam di Jakarta. Dan Andrew yang sempat menginap di rumah Soraya Rashid. Sontak, Dewi pun bergerak cepat menghubungi Soraya guna mengkonfirmasi akan kebenaran sang suami yang tengah menginap di rumahnya dan bahkan memintanya untuk jujur. Seperti inilah sosok wanita yang ditelepon oleh Tengku Dewi pada saat itu, di mana sosok wanita tersebut sempat mencoba untuk membantah apa yang ditanya oleh Tengku Dewi soal keberadaan suaminya. Andrew tuh udah lama. Ini ngaku. Andrew di rumah kamu kan? Kenapa kak? Andrew di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Enggak. Jangan bohong, kakak ada buktinya. Udah, mendingan jujur aja, misalnya, Kak, iya maaf, soalnya Andrew gini-gini minta tolong di rumah aku cuma gini-gini. Udah, that's it. Jadi dia luntang-lantung, sempet ke manajernya juga. Terus ke kamu berapa hari ngomong-ngomong, soalnya ini ada tetangga yang spill kalian juga nih. Gini, aku kan emang lagi proses cerai juga ya, Beb ya. Maksudnya, aku cuma pengen tahu ternyata selama ini dia tuh di rumah kamu tuh berapa hari gitu loh. Jadi dari pertama itu dia chat, ya di mana gitu kan. Aku bilang di lokasi. Gue mau ke rumah. Hah, kenapa lagi lu gitu kan? Ada kan, ntar aku kasih kalau kakak mau ya. Gue ketahuan selingkuh sama Ani. Ya udah ke rumah aja. Di rumah ada CCTV ya. Ada kamar tamu di rumah gue. Lu tidur aja kalau mau. Di rumah aku ada aku sama asisten aku sama driverku. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM? Selain meminta kejujuran, apakah benar Andrew menginap di rumahnya di saat ada prahara rumah tangga? Tengku Dewi pun kembali menanyakan kepada wanita dalam telepon tersebut terkait alasan mengapa ia mau menampung Andrew Andika yang notabene adalah suami orang. Benarkah hal itu pun dilakukannya lantaran merasa kasihan dengan Andrew Andika?
kok mau dicium-cium, dipeluk-peluk kalau cuma temen-temen lo gue. Berarti bisa dong. Ya aku sih enggak ya kak. Oh, berarti karena hilaf ya yang kemarin ya, aku lupa. Jadi nggak sadar di depan umum mau dicium-cium, dipeluk-peluk gitu ya? Iya. Astaga deh. Nggak, maksud aku, kamu ini sebelumnya emang udah sering sama laki orang ya? Soalnya ada teman-teman aku yang artis yang cerita juga kalau kamu tuh pernah selingkuh sama suami dia, istrinya lagi hamil juga. Aku nggak usah kasih tahu siapa lah, pernah viral juga. Emang kamu tempat penampungan atau gimana sih sebenarnya? Aku nggak mau bahas itu sih sebenarnya, cuman Enggak, kamu ini kan cantik, seksi, kok mau jadi penampungan suami-suami orang? di atas dasar kasihan doang aja sih kak pada saat itu mah mikirnya. Aku juga sempat takut ke bawah-bawah jadinya yang kayak gini lah nih sekarang kayak gitu. Oh gitu. Ya, pokoknya kamu udah ngaku kalau yang kemarin di klub itu karena kamu lupa, jadi dipeluk-peluk, cium-cium, kamu nggak sadar. Terus yang kedua, yang Kak Andrew pas pertama kejadian abis berantem sama aku, yang dia pergi dari rumah itu ke rumah kamu menampung kan? Kamu mengakuinya kan? Ya, dan itu tetap kamu menyangkal tidak ada apa-apa ya? Iya kak. Oke, itu aja sih. Terima kasih sayang. Lantas, seperti apakah psikolog melihat fenomena perselingkuhan yang seringkali terjadi? Lalu, apa sajakah penyebabnya dalam sebuah rumah tangga seseorang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Kasus perselingkuhan di kalangan selebriti dalam 1 tahun belakangan ini cukup ramai mewarnai pemberitaan di media. Setidaknya ada 3 kasus di mana istri sahnya membongkar kasus perselingkuhan suaminya melalui sosial media. Sebut saja Inara Rusli yang membongkar kasus dugaan perselingkuhan suaminya penyanyi Virgon. Ada juga Lady Nayoan yang membongkar dugaan perselingkuhan Randy Kiernet dengan Shana Sadika. Hingga yang terbaru, Tengku Dewi Putri yang membongkar dugaan perselingkuhan Andrew Andika melalui unggahannya di akun media sosialnya. Perempuan yang kini sedang hamil itu pun bahkan membongkar suaminya sudah selingkuh tidak hanya dengan satu wanita, namun dengan sejumlah wanita. Melihat fenomena perselingkuhan ini, lalu seperti apakah tanggapan psikolog? Benarkah perilaku perselingkuhan rata-rata dilakukan berkali-kali oleh pelakunya lantaran mengubah perilaku seseorang sangatlah tidak mudah? Manusia itu kalau berselingkuh biasanya dicari itu adalah rasa nyaman, rasa aman, kesenangan sebetulnya gitu ya. Dan semua orang pasti mencari gitu. Hanya saja sayangnya perselingkuhan ini kan adalah satu proses yang salah gitu ya. Dilakukan dalam cara yang salah karena apa? Dia pada akhirnya melanggar komitmen yang sudah dibuat gitu. Merubah perilaku ini memang gak mudah gitu ya. Dia tidak akan berubah karena hanya tuntutan atau paksaan, todongan dari orang lain. Jadi pelaku perselingkuhan ini hanya akan sepenuhnya bisa berubah gitu ya, bertobat dari perilaku selingkuhnya ini kalau memang dia sendiri betul-betul sudah insight. Oke, ini betul aku salah melakukan ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.